Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadra Amri dengan NIM 187205009 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4 dari kampus Universitas Trisakti Bekasi. Di video ini saya ingin menjelaskan dengan bertema strategi mengelola keuangan di masa pandemi. Di video ini saya ingin mengerjakan proyek UAS dengan dosen pengampu Pak Karyadi, SPD, MM, dan dengan mata kuliah manajemen keuangan. Seperti kita tahu, karena adanya pandemi ini membuat gaya hidup maupun pekerjaan seseorang menjadi berbeda dari biasanya. Kebanyakan dari sebagian orang harus mampu mengelola manajemen keuangan agar dapat bertahan di masa seperti sekarang ini. Dalam mengatur keuangan, kita perlu memahami dua hal yang harus dipahami, yaitu antara pendapatan dengan pengeluaran. Berdasarkan banyaknya sektor-sektor pekerjaan yang memungkinkan mempengaruhi pendapatan menjadi sangat menurun dalam pendapatan aktif ataupun pendapatan pasif, dikarenakan adanya masa pandemi COVID-19 tersebut. Di sini strategi mengelola keuangan. Pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan perubahan di berbagai sektor yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Salah satunya di bidang ekonomi yang menjadi paling terdampak. Banyak usaha yang harus gulung tikar, pemotongan gaji pegawai hingga terkena PHK. Adapun juga berikut 5 strategi, yakni yang pertama evaluasi anggaran, yang kedua hemat, yang ketiga cari penghasilan tambahan, yang keempat menyiapkan dana darurat, dan yang kelima investasi. Evaluasi anggaran. Tidak bisa kita pungkiri bahwa adanya pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap manajemen keuangan setiap orang. Dengan adanya gaya hidup yang baru serta rutinitas bekerja yang berbeda, keadaan ini memaksa seluruh orang mencari tips manajemen keuangan agar bisa bertahan di tengah pandemi ini. Dalam mengatur keuangan, dalam hal ini ada dua hal yang perlu dipahami, yaitu income, pemasukan, dan expense ataupun pengeluaran. Dengan adanya COVID-19, pendapatan berdasarkan banyak sekali sektor pekerjaan bisa dipastikan akan menurun, baik itu pendapatan aktif juga pendapatan pasif. Pendapatan aktif mengkategorikan menjadi honor dan dividen untuk pelaku usaha, sedangkan pendapatan pasif terbagi menjadi saham dan obligasi. Itu strategi yaitu hemat. Sangat penting untuk mengendalikan kita sendiri sehingga tidak membuang uang kita sekarang. Beli apa yang diinginkan juga kita butuhkan saja. Kita bisa mengatur anggaran belanja khusus dan memastikan tidak melebihi yang kita tetapkan. Juga jangan lakukan hutang ataupun cicilan barang habis pakai. Dalam situasi ini, pandemi saat ini, menabung jauh lebih penting daripada membeli barang yang tidak selalu berguna ataupun cari penghasilan tambahan. Mencari penghasilan tambahan sangat disarankan di era seperti ini. Kita bisa mulai mencari pekerjaan lain secara paruh waktu ataupun freelance yang membuka bisnis online dari sekarang. Karena di masa pandemi ini peluang bisnis masih sangat tersedia jika kita cermat melihatnya. Menyiapkan dana darurat. Untuk saat ini lebih baik mencari lebih banyak pendapatan di masa depan. Kita dapat menemukan pekerjaan paruh waktu lain atau memulai bisnis online. Bahkan di masa pandemi ini, ada banyak peluang bisnis yang bisa dicari.
Siapkan dana darurat di masa-masa yang mengkhawatirkan ini. Kita perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk menabung guna menghilangkan perilaku konsumsi. Investasi. Jika dana yang perlu investasikan sudah tersedia, kita dapat mencoba berinvestasi melalui reksadana, membuka deposito, bisa mempunyai saham, ataupun membuka tabungan berjangka, dan banyak lagi yang lainnya. Dengan mempunyai tabungan emas menjadi sangat mudah dilakukan di mana saja, hanya dengan menggunakan HP ataupun smartphone. Kesimpulannya, di saat pandemi ini, seperti alangkahnya baiknya bijak dalam mengatur keuangan. Belanjalah secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan berusaha menghindari pengeluaran yang tidak perlu, seperti membeli atau mencicil sesuatu. Sekian pemaparan dari saya tentang mengelola strategi keuangan di masa pandemi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.